Pria itu baru saja bereinkarnasi ke tahun 80-an, dan terkejut saat menyadari ada $300 di dalam sakunya. Lalu dia melihat kalender. Ternyata di kehidupan sebelumnya pada hari yang sama, dia difitnah mencuri uang oleh ayah dan sepupu-sepupunya, hingga akhirnya dipukuli sampai cacat seumur hidup. Kemudian dijual kepada wanita idiot yang tak laku di desa. Maka di kehidupan ini, dia bersumpah akan membalikan takdir, dan menuju puncak kehidupan. Dia pun pura-pura mabuk dan rebahan di atas meja. Tak lama kemudian, ayahnya datang bersama tukang jagal yang mengaku kehilangan uang. Ayah langsung menariknya bangun. Sementara tukang jagal menyeringai, meminta uang curian dikembalikan. Pria itu berpura-pura panik, meremas saku dengan kuat, dan bersikeras bahwa dia tidak mencuri. Tukang jagal melihat reaksinya. Semakin yakin uang itu ada padanya. Sepupunya pun ikut memanas-manasi, menyuruhnya mengeluarkan bukti. Pria itu tersenyum dingin. Tahu waktunya telah tiba. Lalu mengajak bertaruh. Jika uang itu benar ada di sakunya, dia rela diperlakukan sesuka hati. Bahkan jadi menantu tukang jagal pun tak masalah. Tapi jika tidak ada, dia akan menampar tukang jagal 2 kali. Tukang jagal yang memang ingin cepat menikahkan anak perempuannya, langsung menyetujui. Pria itu pun mengeluarkan isi sakunya. Ternyata hanyalah koran bekas yang kusut. Semua orang terdiam seketika. Adik perempuannya dan ibu menghela napas lega. Sementara wajah tukang jagal memerah. Pria itu tenang mengingatkan. Saatnya tukang jagal menepati janji. Lalu menatap sepupunya yang berdiri di samping. Ayahnya panik, menyuruhnya berhenti menuduh. Katanya sepupunya adalah satu-satunya mahasiswa desa. Mana mungkin mencuri? Sepupunya mencibir, dan langsung mengeluarkan isi sakunya untuk membuktikan. Tapi tak disangka, $300 muncul dari kantongnya. Semua orang langsung terkejut. Tukang jagal marah besar dan hendak memukulinya. Tapi ayah pria itu buru-buru menahannya. Pria itu memandangi semua kekacauan di depan mata, lalu mengajak ibu dan adiknya pergi. Dia tak mau buang waktu, karena hal terpenting saat ini adalah menghasilkan uang, dan membawa keluarganya hidup layak. Dia teringat hari itu ada restoran besar di kabupaten, yang akan menjamu tamu penting. Tapi karena badai, mereka gagal membeli kepiting. Dia melihat ini sebagai peluang. Keesokan paginya, dia pergi menangkap sekeranjang penuh kepiting, berencana menjualnya ke restoran. Namun di tengah jalan, seorang wanita membawa adik laki-lakinya yang tersedak benda asing berlari panik. Pria itu menghentikannya, mengaku bisa menolong. Karena sudah tak ada pilihan, wanita itu menyerahkan adiknya. Pria itu berdiri di belakang anak itu, memeluk bagian perut dan menekan dengan cepat. Beberapa detik kemudian, anak itu memuntahkan benda asing dan mulai bernapas lega. Belum sempat wanita itu berterima kasih, pria itu sudah pergi. Sesampainya di depan restoran, sebelum sempat bicara, satpam langsung datang dan menuduhnya bikin keributan. Dia pun sempat ragu apakah datang terlalu terlambat. Tiba-tiba, manajer restoran datang tergesa, dan langsung membeli seluruh kepiting miliknya. Pria itu membawa uang hasil penjualan, pergi ke pasar membeli daging babi, dan pulang ke rumah dengan penuh semangat. Melihatnya membawa pulang daging, ibu dan adiknya langsung bertanya, apakah dia baru menerima gaji? Pria itu tersenyum dan bilang, semua itu dia beli sendiri. Tapi ayahnya malah mencibir, mengolok bahwa dia tidak pernah menyumbang apapun pada keluarga. Adik perempuannya yang mendengarnya, langsung tak tahan dan membela kakaknya.